kebutuhan konsumsi, nila merah yang siap dipanen bobotnya sekitar 250 gram hingga 500 gram per ekornya. Dalam satu kali panen saja bisa mencapai 1,5 ton per kolamnya. Apa? 70.000 ekor ayam? Banyak bener. Bayangkan berapa banyak telur yang bisa diproduksi di sini. Meski harganya terbilang fantastis, sayangnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi telur masih terbilang rendah, teman. Kenapa ya? Padahal telur kan sudah terkenal solusi murah meriah yang kaya nutrisi dan enak lagi. Nah kan sob, kalau udah nyangkut begini, nggak ada yang bisa nolong kalian. Si emprit dijadikan jadi warna-warni begini untuk menambah daya tarik agar dibeli dan jadi peliharaan anak-anak. Sabar ya sob. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Otan punya kabar gembira. Ini dia peringkat ikan-ikan idola para ibu-ibu ala si Otan. Ada ikan lele. Kemudian ikan mas. Lalu ada ikan gurame, ikan mujair, dan terakhir ikan nila merah. Tapi dengar-dengar ibu-ibu di rumah kok selalu menjatuhkan pilihan ikan nila merah ya? Otan tebak alasannya ya. Pertama, karena dagingnya jelas gurih, tebal, dan gak banyak durinya. Kedua, karena nila merah terkenal tidak berbau amis dan bau tanah. Yang ketiga, pastinya karena harganya yang ekonomis kan? Kalau begini sih, Otan gak heran sob. Kalau kamu jadi pilihannya ibu-ibu bijak soal lauk kaya nutrisi namun ramah di kantong. Sekarang ikut Otan ngintip panennya si nila merah yuk. Ikan air tawar ini umum dibudidayakan karena resiko kematiannya yang rendah dan rasanya yang enak. Namun sebelum proses panen, biasanya paman ujang akan melakukan penyortiran terlebih dahulu, teman. Hal ini dilakukan guna mengelompokkan nila merah berdasarkan ukuran atau bobotnya. Untuk kebutuhan konsumsi, nila merah yang siap dipanen bobotnya sekitar 250 gram hingga 500 gram per ekornya. Sehingga dengan proses penyortiran ini dapat memudahkan mana ikan yang layak dipanen dan mana yang masih memerlukan pembesaran. Setelah airnya disurutkan, kelihatan kan begitu banyaknya nila merah dalam satu kolam ini. Teman di rumah bisa hitung ada berapa ekor? Yang pasti ribuan ekor ya teman. Yaps, makanya nggak heran. Dalam satu kali panen saja bisa mencapai 1,5 ton per kolamnya. Saat proses packing, pastikan bobot ikan dan air perbandingannya 1:3 ya teman. Hal ini bertujuan agar ikan mendapatkan oksigen yang cukup, sehingga tetap dapat bertahan saat pengiriman ke tempat tujuan hingga 8 jam lamanya. Tolong! Tolong! Ini ada sobat Otan yang terkapar di lumpur! Waduh! Gimana ceritanya sih sob kamu bisa ada di sini? Oh, Otan tahu. Jangan-jangan kamu loncat dari kolam pas tadi panen ya? Mana udah berlumuran lumpur lagi badan kamu, Sob. Bertahan ya, Sob. Otan cari pertolongan dulu.
Akhirnya ada bala bantuan dan kamu bisa kembali ke habitatmu, Sob. Terbukti, kamu emang salah satu ikan yang tergolong kuat, Sob. Syukurlah, Otan lega sekarang. Oh ya, Otan mau kasih info juga nih soal keunggulan si nila merah dibanding dengan nila hitam. Dari hasil penyelidikan Otan, nila merah disebut lebih tahan terhadap serangan penyakit, teman. Selain itu, nila merah dinilai memiliki rasa yang lebih gurih dan enak dibanding nila hitam. Kemudian dari sisi ekonominya, bagi para peternak ikan, harga jual nila merah cenderung stabil dan lebih menguntungkan dibanding nila hitam. Tentu itu semua tidak terlepas dari cara budidaya, kualitas air, kualitas pakan, dan juga faktor pendukung lainnya ya. Seperti yang Paman Ujang lakukan ini, teman. Budidaya nila merah yang Paman Ujang terapkan ini ialah dengan menggunakan sistem kolam air deras. Dengan sistem kolam air deras ini, pertumbuhan nila merah akan lebih cepat. Hal ini dikarenakan sirkulasi oksigen pada kolam memiliki kualitas yang baik, sehingga mempersingkat usia panen dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan saja. Keunggulan lainnya ialah tekstur daging pada ikan nila merah lebih padat dan tidak berbau lumpur. Wih, patut ditiru nih sistem budidayanya. Mantap! Ngomong-ngomong soal ikan, ternyata ada mitos yang santer beredar nih, teman. Konon, ibu hamil tidak diperbolehkan untuk menyisik ikan. Mitos ini sudah ada sejak lama sekali dan diceritakan secara turun-temurun. Dipercaya, bayi yang dikandungnya nanti akan cacat kulitnya seperti sisik ikan. Namun hingga saat ini, belum ada dasar ilmiah yang bisa membenarkan mitos ini, teman. Terkadang suatu mitos diceritakan dengan maksud lain. Larangan ini lebih kepada agar ibu hamil selalu bersih sehingga tidak terpapar kuman. Nah, kalau tadi adalah si ikan nila merah, kenalin, ini sepupunya, si ikan nila hitam. Lucunya, si nila hitam ini masih sering juga dipanggil ikan mujair. Kalau teman di rumah masih bingung nggak bedanya ikan nila dan mujair? Gimana nggak ketuker antara ikan nila dan mujair? Sebab beberapa daerah di Jawa Barat seperti Tasikmalaya memiliki sebutan yang sama untuk kedua ikan ini. Nggak percaya? Kita cek langsung aja deh ke pasar. Kalau di sini bilangnya teh jair nila gitu, Neng. Nah lo, jadi sebenarnya ini ikan mujair atau nila sih, Bu? Jangan bikin Otan bingung dong. Wah, Otan jadi curiga nih. Para ibu dan bapak yang suka belanja ke pasar sebenarnya tahu nggak ya perbedaan ikan nila dan mujair? Ikan nila tuh kayak sama-sama ikan, cuma beda nama mungkin ya. Ikan nila agak besar, kalau ikan mujair agak kecil. Bedanya paling dari itu, dari colak. Ikan nila sama mujair. Kalau ikan nila sama itu apa? Gak tahu. Terbukti ya teman, kalau masih banyak orang yang belum tahu perbedaan ikan nila dan mujair. Oke, Otan kasih tahu dulu nih sedikit asal-usulnya. Ikan nila atau Oreochromis niloticus merupakan ikan konsumsi air tawar dari Afrika. Sedangkan mujair bernama Oreochromis mozambicus, pertama kali ditemukan di Blitar, Jawa Timur. Masih berkerabat dekat dan sulit dibedakan. Namun jika diperhatikan, ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Mulai dari sirip punggung ikan nila terlihat lebih jelas dan tajam. Ujung ekor ikan mujair biasanya berwarna merah dan tidak memiliki garis vertikal yang jelas seperti ikan nila. Sirip sisi samping ikan mujair pun cenderung berwarna merah. Dan perbedaan paling jelas adalah corak tubuh keduanya. Ikan nila mempunyai corak garis vertikal yang sangat jelas, sedangkan ikan mujair tidak. Lingkaran hitamnya bahkan cenderung abstrak.
Nah, kalau persamaan kedua ikan ini sama-sama sumber protein hewani yang rendah lemak dan sama lazisnya. Tapi kalau ngomongin bau lumpur pada ikan nila, teman di rumah ada yang tahu nggak cara menghilangkan pakai apa? Ayo, pada penasaran kan? Sebelum Otan kasih tipsnya, kita tanya dulu yuk sama warga plus 62. Biasanya cuma dilulurin pakai garam aja sih, terus ditunggu sampai 5 menit baru digoreng, jadi nggak bau lumpur. Biasanya sih pas dicucinya ya suka pakai jeruk nipis tuh biar ngilangin bau amisnya dulu sama bau lumpur. Terus kalau misalkan mau diungkep bisa pakai salam sereh biar lebih wangi. Daun jeruk juga bisa ditambahin gitu. Pakai kunyit sama jahe. Didiamin dulu setengah jam. Pakai cuka dulu biar nggak terlalu bau tanah mah gitu. Mumpung ada Kak Ratu yang bantuin, Otan tambahin ya tipsnya. Setelah bagian dalam perut dibersihkan, teman di rumah bisa siapkan bawang bombay dan juga jeruk lemon ya. Langkah selanjutnya, iris bawang bombay dan taburi di seluruh bagian ikan. Kemudian iris jeruk lemon dan taruh di kepala hingga pangkal ekornya. Terakhir, lumuri seluruh bagian ikan dengan perasan jeruk lemon. Tunggu hingga 30 menit agar kandungan dan aroma pada bawang bombay dan jeruk lemon meresap hingga ke seluruh bagian. Dijamin, bau lumpur pada ikan pun akan hilang teman. Selamat mencoba ya.